Halo, selamat datang kembali di channel John, bukan si John yang menceritakan film Detektif Chinatown. Film ini berkisah tentang sepasang pria Cina yang harus memecahkan kasus pembunuhan demi membersihkan nama baiknya dan terhindar dari pembunuhan gangster atau dijebloskan ke penjara oleh para polisi. Namanya saja detektif, analisis tajam pun sudah pasti banyak muncul di film ini. dan menceritakan pencurian. Dan hati-hati, di sini banyak maraknya pencurian ya. Pada akhir-akhir ini maraknya pencurian dan juga pembunuhan. Anda harus hati-hati. Dan di film ini adalah detektif konyol yang pastinya banyak lucunya dan juga menegangkan. Tapi bukan seperti Gon yang sering tegang di pagi hari. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu Bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu Bendera. Jangan pindah ke channel sebelah dulu dong, nonton dulu ini sampai habis. Film bermula dari seorang pemuda bernama Qin Feng yang baru saja ditolak sekolah kriminal kepolisian. Sang nenek menghiburnya dan menyuruhnya untuk berlibur ke Thailand saja. Di sana, ia akan bertemu dengan paman jauhnya, yaitu Tang Ren, yang berprofesi sebagai detektif handal. Tang Ren sebenarnya hanya mengaku sebagai detektif. Pekerjaan aslinya di Thailand adalah sebagai pekerja serabutan. Hobinya hanya bersenang-senang saja, seperti ke klub malam atau bermain mahjong. Sementara itu, di tempat lain, sekelompok polisi pimpinan Huang menyerbu sebuah bengkel tempat di mana emas hasil rampokan itu disembunyikan. Tapi, Huang malah mendapati kasus baru, di mana Sompat, tersangka pencurian emas itu, tewas terbunuh. Di waktu yang bersamaan, datanglah Kontai. Dia ini semacam polisi akar rumput, polisi yang berpenampilan preman lah. Dua polisi ini sama-sama ingin menangani kasus ini. Akhirnya, keributan pun terjadi. Keributan terhenti usai tim forensik menemukan barang bukti baru. Huang memerintahkan agar barang itu diperiksa sidik jarinya. Di kantor polisi, Pak Kepala menyampaikan bahwa emas hilang tersebut harus segera dikembalikan pada pemiliknya. Pak Kepala menjanjikan jabatan wakil ketua bagi mereka yang mampu menuntaskan kasus ini. Dua polisi itu pun semangat menyanggupinya. Kemudian di tempat lain, Qin Feng baru saja tiba di Bangkok. Tang Ren bergegas menjemputnya dan segera membawa Qin Feng ke klub malam untuk bersenang-senang. Di sana, Qin Feng bertemu dengan Kontai. Selain menjadi polisi, Kontai rupanya juga menjadi salah satu bos dari Tang Ren. Qin Feng cukup kecewa usai mengetahui bahwa Tang Ren bukanlah seorang detektif. Tang Ren tak lebih dari seorang pecundang tua yang licik. Qin Feng menyadari itu karena dia memang punya kemampuan mendeteksi yang bagus. Qin Feng sempat kepikiran untuk kembali saja ke Cina, tapi akhirnya batal. Di suatu siang, Qin Feng pergi menemani Tang Ren melakukan facial di pinggir jalan. Tak lama kemudian, Tang Ren mendapat telepon dari polisi Huang agar segera menyerahkan diri. Tang Ren dituduh sebagai tersangka pembunuhan Sompat. Tang Ren yang bingung memilih untuk melarikan diri saja. Polisi pun akhirnya mengejar Tang Ren dan Qin Feng. Setelah berhasil lolos, adegan beralih ke kantor polisi. Di tengah rapat, Kontai menyayangkan aksi Huang yang memburu Tang Ren tanpa alasan yang jelas. Namun, Huang mampu membuktikan pada Kontai dan para seluruh peserta rapat bahwa Tang Renlah pelaku pembunuhan Sompat. Keadaan pun berbalik. Kontai terpaksa ikut mempercayai bahwa Tang Renlah pelakunya. Seluruh manusia yang ada di ruang rapat itu menyetujui untuk menangkap Tang Ren hidup-hidup. Di tengah pelarian diri, Qin Feng dan Tang Ren diculik oleh 3 orang yang ternyata satu komplotan dengan Sompat dalam pencurian emas itu. 3 orang ini menanyakan keberadaan emas itu. Tang Ren hanya bisa menjawab setaunya saja. Akhirnya, mereka pergi ke tempat yang dimaksud Tang Ren. Sedangkan satu di antaranya menjaga Tang Ren dan Qin Feng yang masih di borgol. Singkat cerita, Tang Ren dan Qin Feng mampu melepaskan diri dari penyanderaan itu. Tang Ren menelpon Kontai pada malam harinya dan meminta data lengkap dari Sompat, orang yang diduga dibunuh olehnya. Berkas itu pun diberikan kepada Tang Ren oleh Kontai di rumah Siang, gadis cantik pemilik kontrakannya Tang Ren. Kontai bilang bahwa dia tak bisa terus-menerus membantu Tang Ren, maka gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Di tempat pengasingan, berkas itu dibuka. Tang Ren meyakinkan Qin Feng bahwa dia tak pernah membunuh Sompat. Tang Ren memang pernah menerima pekerjaan dari Sompat.
untuk mengantarkan sebuah troli kayu ke tempat parkir terbengkalai. Tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa Sompat akhirnya tewas setelah itu. Qin Feng yang punya analisa tajam bersedia untuk membantu Tang Ren dari fitnah pembunuhan ini. Selain karena cerdas, Qin Feng juga merasa perlu untuk membersihkan nama baik paman jauhnya ini. Investigasi pun dimulai dari mendatangi TKP. Mereka mencari bukti-bukti hingga menemukan sebuah kamar di dalam bengkel itu. Setelah sepanjang malam menghabiskan waktu di TKP, Qin Feng masih belum bisa menyimpulkan analisanya. Dia perlu melakukan satu hal lagi, yaitu menonton rekaman CCTV yang terpasang di luar TKP. Tapi, CCTV-nya hanya bisa dilihat di kantor polisi. Walhasil, Tang Ren pun meminta bantuan Kontai untuk dapat mengakses CCTV tersebut. Kontai setuju untuk membantunya. Keesokan paginya, mereka melancarkan perannya masing-masing. Tang Ren bertugas untuk menarik perhatian semua polisi di sana, sementara Qin Feng dan Kontai mengakses CCTV-nya. Usai melihat semua rekaman CCTV-nya, Qin Feng dan Tang Ren lanjut mencari info Sompat melalui orang-orang terdekatnya. Diperoleh kabar bahwa Sompat pernah kehilangan anak laki-lakinya. Lalu, bergegaslah Qin Feng menuju teman satu sekolahnya anaknya Sompat, yaitu Snow. Di sana, mereka tak mendapatkan info apa-apa. Qin Feng dan Tang Ren sempat berpencar karena marahan. Tang Ren dikejar-kejar polisi Huang, sedangkan Qin Feng menemui Snow kembali di rumahnya. Saat sedang berduaan, tiba-tiba ayah tiri Snow datang. Qin Feng pun permisi pulang. Dia buru-buru pergi karena sepertinya dia pernah melihat wajah ayah tiri Snow ini, tapi entah di mana. Di malam harinya, Qin Feng mengunjungi lagi TKP itu. Ternyata di sana ada Tang Ren. Mereka pun baikan lagi. Mereka berunding. Mereka menyimpulkan bahwa pembunuh sudah ada di TKP 7 hari sebelum pembunuhan. Itu dilakukan agar tidak terdeteksi CCTV. Mengingat CCTV di luar TKP akan otomatis tertimpa dengan rekaman yang baru pasca 7 hari. Usai selesai berunding, mereka lalu melakukan reka ulang pembunuhan sepersis mungkin. Saking persisnya, sang pembunuh tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Untungnya mereka bisa melawan. Sang pembunuh pun kabur dan membakar TKP itu. Qin Feng dan Tang Ren sempat terjebak, tapi akhirnya mereka berhasil lolos. Lalu Tang Ren mendapat telepon misterius. Adegan beralih ke rumah Siang, pemilik kontrakan. Di sana Siang disandra oleh asistennya polisi Huang. Ternyata asisten ini merupakan salah satu anggota komplotan perampokan emas tersebut. Asisten mengancam Siang dan meminta Tang Ren mengembalikan emasnya. Tang Ren menolaknya karena dia memang tidak tahu. Saat negosiasi berjalan alot, Tang Ren dan Qin Feng tiba-tiba menyerang sang asisten. Sang asisten bangkit lagi dan langsung menembakkan pistolnya ke arah Siang. Tang Ren membunuh sang asisten dan segera mengantarkan Siang ke rumah sakit. Saat sedang berada di rumah sakit, polisi terlihat menyerbu masuk rumah sakit. Qin Feng punya ide untuk meloloskan diri, yaitu dengan meminta ketiga perampok emas yang tersisa itu datang ke rumah sakit. Polisi yang sudah masuk ke rumah sakit akhirnya menemukan mangsanya. Baku tembak pun terjadi. Qin Feng memadamkan listrik rumah sakit dan mereka pun berhasil melarikan diri. Qin Feng kemudian menyadari bahwa pembunuh Sompat adalah ayah tiri Snow. Mereka berdua akhirnya kembali ke rumah Snow untuk mencari tahu motifnya. Tapi di sana, Snow tergeletak pingsan dengan buku diari terbakar di sampingnya. Mereka mengantarkan Snow ke rumah sakit dan lagi-lagi mereka melihat segerombolan polisi datang. Mereka pun pergi ke TKP dan menggunakan mobil yang sedang mengisi bensin. Kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Saat semua polisi sudah mengepung TKP, Tang Ren dan Qin Feng keluar sambil mendorong sebuah patung. Ternyata, selama ini emasnya disembunyikan di dalam patung oleh Sompat. Tang Ren dan Qin Feng menyerahkan diri dan berjanji akan membongkar kasus pembunuhan Sompat. Polisi dan duo buronan ini pun bergegas menemui ayah tiri Snow yang bernama Lee di rumah sakit. Dan disinilah kasus pembunuhan itu terungkap. Semua analisa Qin Feng dipresentasikan oleh Tang Ren. Jadi, selama ini, orang yang memberi misi pada Tang Ren bukanlah Sompat, melainkan Lee, karena Sompat sudah tewas. Lalu, troli kayu yang diantar Tang Ren menuju parkiran bukan berisi emas, tapi sang pembunuh alias Lee. Adapun motif pembunuhan Sompat adalah karena Snow diperkosa oleh Sompat. Itu tertulis di buku diarinya Snow. Tak bisa mengelak lagi, Lee pun memutuskan untuk lompat keluar jendela dan disambut oleh mobil yang dikendarai polisi Kontai. Dan karena itulah polisi Kontai diangkat menjadi wakil ketua polisi Chinatown.
Tapi, motif sebenarnya justru terungkap ketika Qin Feng melihat bar khusus gay. Qin Feng menemui Snow lagi dan membongkar motif sesungguhnya. Ayah tiri Snow, Lee, sebenarnya sering mencabuli Snow. Snow pun ingin menyingkirkan ayah bejatnya itu dengan cara mengkambing hitamkan Sompat. Snow membiarkan Lee melihat diari bohongnya itu. Sompat adalah seorang gay, jadi tak mungkin mencabuli Snow. Tapi, Lee sudah gelap mata, dia pun membunuh Sompat. Harapan Snow agar Lee masuk penjara tak terlaksana, tapi harapan Snow untuk melenyapkan Lee dari hidupnya akhirnya kesampaian juga. Akhir cerita, Qin Feng pun meninggalkan Snow yang masih rehat di rumah sakit. Gimana? Cukup plot twist juga kan filmnya? Kira-kira pelajaran apa nih yang bisa diambil dari film ini? Beritahu kami di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye! Tamat ending yang sangat Kekonyolan.